belajar biasa ya, perkembangan belajar selama sebulan terakhir ini, kemudian aksi nyata dari 3.1 ya. 3.1 nomor Bu. Pengambilan keputusan ya kan? Ya, keputusan ya. Kemudian nanti ada tentang coaching ya, coaching terhadap rekan sejawat ya, coaching dari paskanya. Setelah itu kemarin udah supervisi ya. Oke. Bu Dwi, gimana Bu Dwi untuk pembelajaran selama pekan terakhir lah ya? Pekan terakhir ya, berarti fokus ngabisin modul 3.3 ya. Sebenarnya untuk materi ini sih nggak terlalu sulit ya, nggak terlalu menguras effort yang besar untuk berpikir keras harus bagaimana karena udah ada jelas bahwa pemberdayaan kegiatan atau program yang berdampak pada murid gitu udah ada standar ya, jelas udah ada suara, ada pilihan, dan ada ownership. Itu udah jelas banget. Jadi kita tinggal memilih, tinggal melatih kita untuk mengidentifikasi atau menganalisis program-program di sekolah yang mana aja nih yang perlu kita tumbuhkan ketiga faktor tersebut sesuai dengan lingkungan yang mau kita bentuk. Sih sebenarnya nggak terlalu sulit, cuma kita harus berlatih menganalisis ya. Kemudian bagaimana menginovasi untuk bisa menjadi suatu prakarsa perubahan. Kemudian kita jabarkan melalui Bagja, itu nggak mudah untuk mengidentifikasi masing-masing pertanyaan di Bagjanya itu. Itu sih Bu Zulfa. Jadi memang kita masih harus berlatih mengidentifikasi dan menganalisis sebuah prakarsa perubahan kita jadi kalimat-kalimat yang bisa operasional di Bagjanya. Tapi sejauh ini tidak ada kendala ya? Kalau kendala sih, kendala materi tidak ada, hanya memang karena kita double job ya, jadinya pastinya kita kekurangan waktu banget untuk menjedakkan ilmu yang kita dapat, kemudian kita olah gitu. Kita kekurangan waktu dengan kondisi kita yang memang sekolah swasta yang banyak kegiatan. Itu sangat berdampak kepada diri kita sendiri. Berarti dari keterampilan yang selama pembelajaran lakukan ini dia lebih ke bagaimana kita mengidentifikasi ya. Itu tadi agak susahnya ya menggunakan kata-kata operasional di Bagja. Contohnya apa Bu? Contohnya gini, misalnya kita mau ada prakarsa perubahan nih, seperti di demonstrasi kontekstual, saya kan coba mengupgrade kegiatan yang sudah ada di situ, kan perintahnya gitu. Kegiatan sudah ada selama ini saya ngambil yang mudah aja, yang bisa saya jangkau dan bisa cepat gitu ya. Yang penting saya bisa melatih suara, pilihan, dan ownership-nya itu gitu. Jadi itu kesulitan membuat pertanyaan buat pertanyaannya itu, menggali pertanyaan yang pas untuk menuju ke prakarsa perubahan yang ingin kita capai. Kan memang seharusnya itu kita baca dulu ya, baru membuat program ya. Rencana dulu gitu. Iya. Ada prakarsa, jadi melihat dari keseharian, dan ini yang mau kita rubah gitu ya. Kita rubah, kemudian baru kita lakukan pertanyaan dari ide dari anak-anak gitu ya. Kemudian formasi apa yang nanti akan dibentuk, kan seperti itu ya. Jadi kita kan harus bagaimana tindakannya gitu kan, kayak gitu, membuat pertanyaan dari masing-masing Bagjanya itu dibuat, diambil pelajaran, digali mimpi, dijabarkan itu, dan untuk eksekusi itu memang kita harus lihat contoh gitu. Kayak gini kan saya udah running sendiri gitu, oh gini, kayak gini, sambil sesekali lihat, oh yang kayak gitu, oke. Jadi maksud dan tujuannya itu udah jelas gitu, udah lebih jelas dibanding sebelumnya. Itu menemukan yang pas mungkin ya. Pas, nah, mungkin banyak hal yang bisa kita identifikasi gitu ya. Tapi menemukan yang pas sesuai maksud dan tujuan kita. Untuk dari sikap Ibu yang Ibu rasakan paling paling berdampak terhadap Ibu sendiri nih dari 2 pekan terakhir. Tadi kan keterampilannya, pengetahuannya tentang ini ya. Kalau dari aspek sikapnya, kayaknya kita punya
komitmen, jadi punya komitmen yang kuat untuk segera berbagi gitu. Ada ini ya, Dorongan untuk berbagi ya. jadi Maksudnya prakteknya belum berbagi ke teman-teman. belum ada kesempatan. Paling cerita maksudnya gini, kita sambil ngobrol, nah itu tuh paling teman sekelas aja, ini bagus nih buat ini bagus, tapi mereka nggak ngerti maksudnya apa. Jadi memang harus ada knowing the good-nya dulu, baru kita bisa jadi yang saya dapatkan insight-nya ada dorongan atau motivasi untuk berbagi. Terus untuk aksi 3.1 Bu, itu kemarin udah ini ya, udah apa? Ambil keputusannya. Ya, saya udah Video. wawancara dengan Ya. kepala sekolah. Yang bisa diambil apa tuh Bu? Dari wawancara tersebut? Bahwa ternyata untuk mengambil keputusan yang benar-benar teruji berarti itu memang ada langkah-langkahnya gitu. Apalagi yang kita ambil keputusannya ini mengenai nilai etika, yang keduanya sama-sama benar. Jadi kan nggak mudah tuh, karena nggak mudah itu ternyata ada SOP-nya gitu, ada SOP yang harus kita pahami di masing-masing kepala sekolah ya tentunya ya gitu. Dan dari situ, dari mulai mengenal paradigma, nilai-nilai yang bertentangan, kemudian debat, kemudian adanya benar salah, kemudian adanya pengujian, kemudian ada opsi trilema, kemudian peninjauan kembali dan refleksi, itu benar-benar apa ya, kalaupun kita buat keputusan itu tak tergoyahkan loh, ini udah melalui serangkaian langkah gitu. Jadi ada pedoman lah kita jadinya. Dan sebaiknya sih memang sekolah-sekolah harus begitu, dengan berpanduan pada itu. Saya sih rencana mau saya bundel gitu, kasih ke A. Itu udah saya paketin sih, cuma belum rapi aja. Pengennya kan rapi, jadinya kelihatan excellent. Pas wawancara itu ketemu nggak Bu, saya kepala sekolah itu menemukan bercerita tentang dilema itu kayak apa Bu? Kalau bujukan moral sih pasti ada ya. Bujukan moral saya yakin pasti ada, tapi itu sehari-hari. Tapi kan mereka bisa ambil keputusan yang mana yang terbaik gitu. Kan lingkupnya tadi sekolah. Oh iya. Kalau di kelas ada bujukan moral. Ya deh. Jam kosong Bu. Ini aja deh Bu. Aduh sayang nak waktunya nak. Hafal. Tapi kan capek begitu Bu. Ya udah. 15 menit ya. Setelah itu kita harus ambil keputusan itu. Kalau dilihat etika itu antara anak-anak yang itu pasti kita butuh banget pedoman seperti itu. Karena kan kita punya sebebas ya katanya, tapi kan tetap kita harus mengarahkan, nggak boleh keluar dari koridor atau tujuan pembelajaran, tetap harus dapat. Itu kan perlu keterampilan yang kuat. Kalau guru nggak mampu kan sama aja kayak kemarin gitu. Nah itu saya mau coba gitu. Ya, kebenaran murid dalam merancang pembelajaran. Kamu yang lari, aku yang kejar. Kejar. Kira-kira murid ini nanti akan ada di guru. Saya yakin sih ada di sana. Saya yakin karena mindset kepala sekolah sudah lumayan dapat nih untuk apa? Untuk meningkatkan keterampilan murid. Jadi bukan hanya paradigmanya udah berubah gitu loh. Jadi saya yakin didukung sih. Cuma memang nggak mudah memberikan pemahaman kepada yang lain, guru-guru gitu. Itu tantangannya Tantangannya di waktu ya. Di waktu dan di teman-teman guru sendiri yang sudah eksis dengan pembelajaran lama gitu.
Jadi saya cuma hanya kasih praktek baik aja jadinya, nggak Ya, nggak jauh-jauh. kalau nanti mau dipraktekkan Silakan tuh tergantung kebijakan. Saya gitu aja, jadi jangka pendek aja. Nah, tentang komunitas praktisi. Oke. Komunitas praktisi CGP satu itu pasti. itu yang diinisiasi Sama Bu Mary sih kita berdua ya. namanya Belum ada nama sih, baru CGPDD aja. Kita belum punya waktu untuk diskusi panjang lebar ya dan kesana. Tapi tetap kita butuh dukungan dari direktur pendidikan. itu apa namanya sudah kalau ibu sendiri perannya apa? Kalau kita belum berbagi peran sih, kita masih sama-sama kuat aja di sini. Belum berbagi peran, sama-sama memiliki peranan yang sama aja. Masih mitra lah, kita mitra. Belum dikuatkan dalam suatu komunitas ibu. Nah, sekarang kan ada itu komunitas praktisi ya kita punya praktisi di kota kita Gitu ya. Paling di KKG kita aja sesama guru mata di sekolah, sama guru mapel bukan level. kalau di level masih ada Kalau KKG level kita setara semuanya, nggak ada setara pembarengan. Semuanya sama. Ini kemitraan semua sih, gitu. hanya kolaborasi aja, jadi nggak membentuk suatu harus ada pengurus itu ya Bu. Ya. Dari komunitas praktisi itu sudah berdampak atau Ya kita berkolaborasi dalam mendukung program guru penggerak. Kalau di komunitas lain kolaborasi dalam ini aja, pembimbingan lomba ya biasanya kita ya, lomba kemudian ujian praktek kita saling bantu gitu. ada perubahan dari teman-teman Paling perubahan mindset aja ya, kalau untuk tindakan mah belum baru mindset aja, merubah paradigma aja, karena guru kita nggak all banget, mereka udah juga banyak yang paham, jadi udah doang ya refresh aja